warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan bahagia. Om Swastiastu, Rahayu. Halo, apa kabar pemirsa Rumah Sehat Nuswantara? Hadir lagi di hadapan Anda, testimoni atau kisah sembuh dari member RSN yang mesti kita bagikan kepada Anda semua. Bagi Anda yang saat ini tengah berjuang untuk memperoleh kesembuhan dari berbagai macam penyakit, maka bukan sesuatu yang kebetulan Anda menyaksikan tayangan di channel ini, Rumah Sehat Nuswantara. Tempat bagi Anda yang sedang mencari solusi untuk masalah kesehatan, pencerahan jiwa, dan keberlimpahan. Kali ini kami akan menghadirkan seorang tamu yang telah sekian tahun berjuang melawan sakit dan bahkan disertai dengan drama rumah tangga. Namun akhirnya bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara dan happy ending layaknya sebuah film ya. Nah, simak perbincangan ini sampai selesai karena bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkah melimpahnya rezeki yang diperoleh tamu kita kali ini setelah menjalani proses yang bisa dibilang sederhana, yaitu sadar nafas. Sangat mengharukan ketika mendengar kisah dari Bu Lely yang berjuang selama bertahun-tahun untuk memperoleh kesembuhan. Awalnya Bu Lely ini menderita penyakit miop dan terjadi pendarahan selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun pendarahan dan sudah ke berbagai tempat, berbagai cara diupayakan untuk memperoleh kesembuhan. Kemudian juga Bu Lely pernah menderita plantar fasciitis, ya, yaitu peradangan yang terjadi pada jaringan kaki, terutama di daerah tumit hingga jari kaki, ya, dan juga mengidap carpal tunnel syndrome, ya, atau sindrom lorong karpal. Ini biasanya berisiko pada kaum wanita. Ini terjadi pada pergelangan tangan, ya, dan sakitnya luar biasa. Ketiga sakit yang diderita oleh Bu Lely ini sungguh luar biasa dan alhamdulillah puji syukur bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara dan sekarang sudah sembuh. Jadi sebelumnya pendarahan itu tuh keluar hanya dari sedikit-sedikit seperti flek-flek kayak gitu. Yang saya anggap semula itu saya promenopause karena usia saya yang 50 tahun. Nah, karena terasa saya merasa wah saya menopause kayak gitu ya, saya merasakan wah normal gitu. Tapi kemudian pendarahannya semakin banyak, kemudian jaraknya itu semakin tanpa jeda, jadi bisa tanpa berhenti seperti orang menstruasi gitu ya. Jadi itu bahkan darah yang menggumpal itu bisa besar-besar begini. Kehitaman atau seperti apa, Bu? Menggumpal. Jadi ada yang pokoknya terus ya, bahkan warnanya sudah ya merah kehitaman begitu. Saya awal pergi ke dokter spesialis kandungan. Jadi saya diberikan obat gitu ya. Saya diberikan obat, saya minum, kok tidak berhenti. Saya kembali lagi gitu ya. Kembali tidak berhenti lagi. Akhirnya saya disarankan untuk kuret. Saya jalani kuret gitu ya dengan biaya yang lumayan lah waktu itu 20 jutaan. Kemudian setelah kuret selesai, ternyata pendarahan itu tidak berhenti. Terus dokter menyarankan bulan depan kuret lagi itu. Tapi saya berpikir, lah yang kemarin ada apa gitu ya. Karena setiap saya periksa ke dokter itu kan selalu dengan ini ya, alat USG gitu ya. Harusnya kalau ada terjadi sesuatu yang janggal kan pasti ada di situ, misalnya ada miom atau apa itu terlihat di situ. Saya juga melihat kan dari layarnya, tapi itu tidak muncul apa-apa. Tetapi pendarahan tidak berhenti. Akhirnya saya ganti dokter.
saya ganti dokter lagi, saya ganti dokter gitu. Eh, Bahkan suami saya kan karena awam ya, itu ya hanya menyampaikan, "Kowe harap menopause," gitu ya, "kamu mau menopause," gitu. Tapi saya merasakan apa seperti ini gitu ya. Akhirnya saya mencoba mencari pengobatan alternatif kemana-mana gitu ya. Dengan jamu saya disuruh apa aja saya minum bahkan. Saya disuruh minum apa namanya, eh, apa saja saya minum asal itu menurut saya itu tidak bukan racun dan mematikan pasti saya minum. Disuruh bikin jus apa, eh, jus kol itu saya minum, disuruh apa namanya yang di perutnya dikasih apa gitu, saya lakukan gitu ya. Setiap 2 jam sekali, saya itu harus mengganti pembalut yang ukuran besar untuk ibu yang habis melahirkan. Jadi bukan hanya yang ada di pembalut itu, kalau saya itu sedang uh, buang air kecil, itu langsung darah itu mengutur, suor gitu. Dan itu saya masih kuat, saya malah gini, aku ki kuat temen ya gitu ya, karena uh, uh, sebagai info Pak Hasan, saya kan mempunyai pekerjaan yang sangat sibuk ya, saya berjualan. Nah, itu aktivitas saya jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Saya kuat sekali, posisi itu saya tidak lemas ya, saya kuat memang apa namanya, stamina saya itu kuat ya. Jadi saya tetap makan apa gitu. Suami juga menyarankan saya itu minum vitamin gitu ya, dan obat yang untuk menghentikan darah itu. Tapi itu tidak berhasil. Akhirnya saya mencoba mencari pengobatan alternatif itu, saya didoakan. Setelah didoakan, saya itu pulang, itu kaki saya sakit, saya nggak bisa jongkok. Itu saya menangis. Boleh tahu Bu, didoakan oleh siapa itu? Itu seorang paranormal, uh, orangnya itu kebetulan menganggap saya seperti anaknya. Itu di Semarang, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, itu setelah pulang, saya itu baru merasakan ini sakit, kaki saya sakit. Terus besoknya saya minta, saya ke dokter. Saya di Jogja, di Panti Rapih, akhirnya terdeteksi itu ada gumpalan lium yang besarnya 2 kepal tangan gitu. Wah, besar sekali ya. Iya, dan ketika saya berangkat ke sana, saya naik apa namanya, bed pemeriksaan dokter itu sendiri. Dokternya itu malah heran, loh kamu tadi kesini naik apa? Kamu nggak pakai dorongan gitu. Loh enggak ya, saya masih bisa jalan gitu. Oh, kamu ini gitu kan, kok masih kuat gitu ya. Harusnya yang segitu itu sudah tidak bisa melakukan itu gitu kan. Kamu ini semangatnya luar biasa. Setelah dilihat, ternyata saya itu kemudian, ya udah dok, kapan saya bisa operasi? Tapi saya pulang dulu, saya menyiapkan rumah. Akhirnya 3 hari berikutnya saya operasi. Nah, waktu operasi saya minta sekalian itu diambil ya, karena saya sudah anak sudah 3 dan sudah besar-besar ya. Usia saya juga sudah 50, saya tidak mungkin akan berniat punya anak lagi gitu ya. Akhirnya saya minta diambil semua, jadi induk telur dan organ reproduksi itu diambil, dibersihkan, kemudian saya pulang. Jadi setelah di rumah itu saya merasakan apa ya, gejala-gejala orang itu menopause. Salah satunya itu hot flash. Jadi saya itu selalu merasakan panas, berkeringat gitu ya. Kemudian jantung berdebar. Nah ini karena saya kan banyak membaca gitu ya. Oh itu hormonal, wajar gitu ya. Jadi saya jalani itu meskipun ya sambat-sambat gitu ya, tapi saya jalani.
Ketika saya tanya sama dokternya, kira-kira gejala ini akan hilang berapa lama, Dok? Ya 2 tahun lah kayak gitu. Karena apa namanya, kesulitannya juga kemarin itu saya ini ya lebar, jadi sekitar 18 cm bukaan ininya, operasinya. Kemudian itu sambil pemulihan mungkin nanti kamu akan hilang rasa itu. Ya sudah saya jalani. Tapi berikut itu disusul penyakit yang lain gitu ya. Jadi tangan saya itu mulai kebas. Kebetulan kalau itu saya menyadari mungkin karena aktivitas pekerjaan saya yang menggunakan alat dengan aliran listrik gitu ya. Jadi ya saya ya nggak apa-apa gitu kan. Wong ini resiko dari sebuah pekerjaan saya gitu ya. Jadi oke, saya jalani gitu ya. Kemudian kaki saya mulai sakit yang sebelah kiri itu, tumit sebelah kiri itu rasanya seperti ditusuk-tusuk duri gitu ya. Jadi kalau jalan itu awal-awal itu harus jinjit, harus berjingkat gitu. Tapi lama-lama ujung ini pun rasanya sudah nggak kuat lagi karena tadi ya ketika saya habis operasi kan berat badan saya ini melambung naik gitu ya. Saya naik sampai 7 kilo. Nah itu kaki saya mungkin nggak kuat lagi menahan beban gitu ya. Jadi itu awal saya mulai sakit kaki, plantar fasciitis gitu ya. Kemudian saya ke dokter, saya disuntik gitu. 2 hari itu rasanya enak. Kemudian seminggu kemudian sakit lagi gitu ya. Saya harus ke dokter lagi disuntik. Nah, kemudian dokter itu bilang nggak boleh terlalu sering disuntik, Bu. Itu nggak baik gitu. Waduh, lah saya gimana gitu ya? Karena pekerjaan saya kan harus wira-wiri di rumah ya. Karena saya jualan, jadi saya harus ke sana kemari gitu. Jadi, waduh, akhirnya saya itu harus memakai otopet, Pak Agan. Pak Agan tahu ya otopet saya itu yang untuk jalan anak-anak itu, supaya saya itu bisa melakukan aktivitas saya, terbantu lah. Jadi kaki saya tidak harus menapak tanah, tapi saya bisa ke sana kemari gitu. Kemudian saya juga ke ini ya sebuah klinik tulang, itu akhirnya saya diberi semacam insol, itu ganjal kaki gitu ya. Jadi kalau menurut dokter hasil ronsennya itu kaki saya itu sudah apa namanya bengkok karena terlalu bebannya terlalu over gitu ya. Nah, saya jalani, saya pakai insol gitu, kemudian tangan saya juga disuntik setiap saat ini sampai ini ada bekas putih karena obat gitu ya, ada bekas putih di sini obat, jadi Ya, sudah saya jalani gitu ya, saya jalani. Kemudian waktu kemarin setelah apa namanya Lebaran itu kan saya punya waktu lebih banyak untuk bersantai. Jadi saya buka-buka apa namanya bisa YouTube gitu ya. Kemudian kok nemu channel gitu ya. iya. Akhirnya saya bisa Terhubung ke Rumah Sehat Nuswantara ya, Bu. iya. Ya, ya. Kalau melihat kesaksian Ibu menceritakan perjuangannya selama menderita penyakit ini 2 tahun, itu pun tidak cuma satu ya, ada 3 sakit. Sambil senyum-senyum seperti ini, sepertinya memang tidak menggambarkan bagaimana penderitaan yang 2 tahun itu dirasakan ya, Bu ya. Karena mungkin sudah lupa ya, Bu. Setelah masuk RSN rasanya bahagia aja gitu ya. Iya, bahkan saya itu lupa kapan saya sembuh, Pak. Saya kan ini ya, apa namanya, awal-awal saya hanya mendaftar yang umum gitu ya. Jadi saya ikut gitu ya. Bahkan
saya meditasinya masih bolong-bolong gitu ya. Kemudian ya kayak gitu. Tetapi saya itu makin lama saya makin makin apa namanya? Makin tertarik. Semua YouTube-nya saya ikuti, Pak. Saya Ya. ikuti. Kemudian saya mencoba menyimak semua yang disampaikan oleh mentor seperti apa. Kira-kira 1 bulan setelah saya itu mengikuti atau bahkan kurang, Pak, itu biasanya saya kalau duduk itu bangunnya saya itu harus apa namanya ya, merangkak itu, Pak. Harus Ya. merangkak karena nggak bisa langsung menapak kaki itu ya. Hmm. Terus saya jadi makanya, loh kok aku sekarang bisa jalan ya gitu ya, tanpa harus merangkak gitu ya. Bahkan refleks kan kalau kita itu misalnya dipanggil berdiri jalan gitu, itu saya sudah nggak merasakan jingkat lagi Pak. Saya makanya kalau ditanya sejak kapan sembuh, saya lupa Pak, lupa. Iya. Kemudian Iya. untuk tangan, dulu Ya. saya nggak bisa Pak, karena saya nggak bisa melakukan aktivitas mikro. Menulis itu tulisan saya jelek sekali. Tulis tangan itu saya jelek. Kalau chatting oke, Pak, ya. Kalau tangan itu jelek. Kemudian sampai memotong kuku pun saya itu harus minta tolong ke suami untuk memotong kuku. Kuku kanan, kuku kaki ini karena saya takut kebablasan, Pak. Jadi Hmm. sensor di Ya. ujung-ujung jari ini sudah menurun. Ya. Tidak bisa lagi mengontrol motorik tangan ya, Bu ya? Iya, nggak bisa gitu ya. Bahkan kadang itu memegang barang itu jatuh, Pak. Jadi dikira saya itu apa ya, kalau orang di tempat saya bilang, wah lenjeh, kemayu gitu ya. Padahal itu benar gitu ya. Saya jalan gitu juga, uh, terus yang saya rasakan gitu ya, dulu saya selalu merasa panas. Saya setiap hari memakai tank top, Pak. Karena saking saya nggak kuat. Saya kemana-mana bawa kipas atau bawa ini apa nama tisu, juga kipas yang pakai baterai itu saya bawa kemana-mana gitu ya, karena panas. Nah, setelah ini kok saya sudah merasakan kok lebih dingin gitu ya. Saya malah tanya ke yang lain, apa ini cuacanya sudah dingin toh? Karena saya nggak bisa ngebedain ini Hmm. panas atau sedang atau ini lagi kedinginan gitu. Karena biasanya dulu yang lain kedinginan, saya tetap aja kipasan. Iya, kemana-mana bawa kipas ya. Iya. Iya. Iya, Ibu, kalau membayangkan apa yang Ibu derita pada saat mengalami pendarahan selama 2 tahun ya, setiap hari terjadi pendarahan. Bahkan darah yang keluar sudah dalam bentuk kumpulan yang sangat besar. Seperti mungkin banyak orang yang tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Karena keluar banyak darah biasanya itu kan jadi lemas. Nah, kalau sudah lemas biasanya kan sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Maka pasti akan terjadi gangguan keuangan, Bu, karena Ibu kan juga menjadi tulang punggung rumah tangga ya, mencari nafkah seperti itu. Nah, apa yang terjadi waktu itu, Bu Leli? Nah, inilah yang saya itu kadang bingung, Pak. Karena dalam kondisi yang saya seperti itu ya, orang melihat saya itu mungkin sudah, aduh kasihan sekali lah kayak gitu. Kamu kondisi seperti itu kok masih kerja gitu ya. Saya kerja biasa aja loh, Pak. Saya nggak merasakan itu apa namanya kan sakit. Saya itu merasakan sakit hanya kalau saya itu di kamar mandi, saya itu buang air kecil, itu saya baru tahu kalau saya itu pendarahan. Mungkin Wow. ya demikianlah kuasa Tuhan ya ke saya, jadi saya diberi kekuatan yang luar biasa. Iya. Tapi tetap aja Pak, saya kan punya anak 3 nih. Mereka sedang apa namanya, pembiayaannya masih tinggi ya. 3 Iya. itu masih kuliah semua Pak saat itu. Yang paling besar itu di kedokteran, yang nomor 2 itu di IT, yang bungsu ini masih kuliah juga di psikologi. Bayangkan ketiganya ini kuliah semua, bayar kos semua di beda-beda tempat gitu Pak, di beda-beda kota. Jadi ya gimana lah Pak, saya harus dengan sekuat tenaga ya, jadi harus Iya. melupakan bahwa saya itu sakit. Iya, semangat dan rasa cinta dan kasih sayang ke anak ya, yang barangkali kemudian meniadakan
sakit yang diderita, yang dirasakan oleh Bu Leli ya. Iya Pak. Oke. Ya, Bu Leli, selain itu tadi ya pendarahan dan kemudian disusul oleh penyakit-penyakit lain, plantar fasciitis ya, peradangan di tangan, kemudian juga rasa nyeri di kaki. Itu kan sudah campur baur gitu ya. Itu kan Iya. sakitnya menjadi berlipat-lipat, Bu. Nah, kemudian efek selain ke fisik, apakah juga merembet ke masalah lain, Bu, selain fisik? Masalah-masalah baru yang timbul gitu. Eh, Kalau itu sebetulnya malah sebelumnya Pak. Jadi apa ya, yang kemarin itu sudah saya sampaikan ketika saya bertemu dengan 3 mentor itu ya. Karena saya kan juga eh, apa namanya, mempunyai anak yang unik. Dia dengan berbagai keterbatasan kesehatan, sehingga setiap saat itu selama 20 tahun Pak, piknik saya itu dari rumah sakit ke rumah sakit. Jadi kebetulan dia ada gangguan jantung, ada gangguan mata, dan juga tulang. Eh, Kalau operasi matanya itu sudah 8 kali Pak. Yang ke-8 itu ketika saya anaknya masuk kamar operasi, saya kontak Bang L untuk dibantu. Akhirnya abang menyuruh saya untuk meditasi. Dan operasinya selesai kira-kira 15 menit Pak. Oke sampai sekarang. Wah, luar biasa. Ya, Berkah lain lagi ya yang dirasakan Bu Leli ya. ya Pak. Hmm. Uh, saya juga pernah mengantar anak ini sejak umur 7 tahun itu periksa di rumah sakit Adventist Pinang. Abang tahu ya, itu luar biasa. Sampai akhirnya saya dapat info anak ini bisa dioperasi di Vienna, Austria, di Eropa. Itu bahkan operasinya harus 2 kali. Di hari ketiga itu dibuka lagi Bang. Nah itulah jantungnya beres, kemudian matanya beres, ini tulangnya juga sedang dalam perbaikan gitu ya. Saya merasakan ini tuh berkah yang kami terima. Selain memang ada sedikit permasalahan di dalam keluarga gitu ya. Setelah ini selesai, ada rasa apa ya, kerinduan saya mengenai kebahagiaan. Jadi setelah saya anggap ini tuh sebuah badai kecil gitu ya, saya mengatakan badai gitu ya, ini badai kecil lah, riak-riak kehidupan saya. Tentunya ini meninggalkan sebuah trauma di dalam diri saya dan juga anak-anak saya, keluarga saya. Jadi saya ingin ini tuh bisa tersembuhkan. Artinya bukan trauma yang bisa dilupakan seiring waktu. Karena saya percaya bahwa kalau itu hanya seiring waktu, suatu saat itu akan menjadi trigger. Ketika saya ada sesuatu yang mengingatkan itu, saya menjadi marah, emosi. Nah, inilah yang saya kemudian mencari-cari jawabannya. Pernah terlintas di pikiran saya, apakah ini karena saya mempercayai karma dan reinkarnasi, saya mencoba mencari jawabannya di situ. Dan itu lama saya mendapatkan jawabannya gitu ya, sampai akhirnya
itu nyangkut di YouTube-nya Mas Ari waktu itu dan akhirnya sampai di sini. Ya, menarik sekali ini Bu Leli. Ketika Ibu sedang berjuang untuk mencari kesembuhan, sudah kesana kemari dan pada akhirnya bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara. Nah, apa yang Ibu niatkan pada saat itu, Bu, sehingga bisa masuk ke RSN? Awalnya saya ingin mencari ketenangan. Jadi mencoba apa namanya ini ya karya sekarang kan lagi tren Pak meditasi gitu ya. Saya coba-coba situ gitu kan. Tapi ternyata ada yang beda gitu ya. Karena saya mencoba juga di tempat sebelah gitu ya. Saya semua saya mendapatkan materi pencerahan gitu ya. Tetapi mungkin ada yang beda di sini karena saya menjadi lebih rajin gitu ya karena ini seperti wah tepat sekali itu kan saya mendapatkan manfaatnya hasilnya ini yang saya rasakan bukan hanya untuk saya gitu ya tapi apa ya saya merasakan kedamaian. Ya, jadi Bu Leli sudah mencoba ke beberapa tempat lain ya Bu ya, yang memberikan materi mungkin hampir sama ya Bu, tentang penyembuhan, tentang pencerahan jiwa semacam itu. Iya. Tapi menurut saya semua baik, semua memberikan saya kedewasaan spiritual. Gitu. Betul. Ya, dan kemudian Ibu tadi mengatakan bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara itu dalam proses mencari kedamaian. Padahal bukankah saat itu seharusnya Ibu sedang berusaha mencari kesembuhan atas penyakitnya, Bu? Mengapa bisa begitu? Awalnya, Pak. Apakah sudah putus asa atau bagaimana, Bu? Saya enggak menyangka ini akan menyembuhkan saya, Pak. Karena memang saya membaca beberapa testimoni ya, tapi saya sendiri sebetulnya awalnya itu kurang yakin, Pak. Sampai ketika saya itu sembuh, saya itu baru kaget sendiri gitu. Tiba-tiba saya udah sembuh dan inilah saya menjadi lebih tekun, lebih mantap itu berada di sini. Iya, luar biasa ya Bu Leli. Dan Bu Leli nanti juga akan menceritakan selain masalah kesehatan yang sudah teratasi, juga keberlimpahan rezeki yang dinikmatinya setelah tekun mengikuti program Sadar Nafas di Rumah Sehat Nuswantara. Bu Leli, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu mau hadir di sini. Bukan niatan saya untuk air mata Ibu kembali menetes di sini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pak Aksan, bagaimana tanggapan saya? Tanggapan saya hanya 2 kata. Semua baik. Apa yang saya lakukan, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memberikan saran-saran, saya hanya berdoa. Pastinya kalau doa berarti bukan saya yang bekerja, bukan saya yang melakukan. Kalaupun ada yang saya lakukan, saya hanya berimajinasi. Sama seperti ke member RSN lainnya. Sama seperti ke Bu Dwi Purwanti, sekalipun saya bertemu fisik, saya ada di belakangnya, sesaat setelah beliau berteriak di Sahid Raya Yogyakarta. Ya, terdengar jelas. Nah, saya kagum dengan apa yang disampaikan oleh Bu Leli. Kenapa? Karena kegigihannya. Yang kedua, pola pikirnya. Melihat semuanya itu adalah sebagai suatu kewajaran yang hanya pantas untuk dinikmati, disyukuri, dan terus disemangati. Sebesar itu yang terjadi pada beliau. Beliau melihatnya, ya seperti kata Pak Aksan tadi, untuk menyebut badai kecil aja sungkan. Karena apa? Saya lihat di sini, beliau mengerti bahwa ucapannya adalah doa.
Makanya saya awali tadi itu semua baik. Jadi penerimaan kita menjadi salah satu kunci utama keberhasilan kita dalam perjuangan menjalani kehidupan ini. Yang saya lakukan, seperti beberapa kali saya sampaikan, jika perjalanan kita 100 kilo, maka yang saya lakukan mungkin hanya perjalanan 100 meter. Hanya menuntun sejauh 100 meter. Jika dibandingkan hanya kecil. Sekalipun saya jalani seluruh gunung di seluruh bumi ini, ya, untuk menghimpun energi, untuk meracik energi menjadi sesuatu racikan yang luar biasa yang tidak akan pernah lagi ditemukan sampai bumi atau alam ini hancur. Tapi kalau Bu Leli tidak mau mengambilnya, tidak mau melakukannya, tidak mau menikmatinya, tidak akan terjadi apa-apa. Wah, luar biasa. Ini harus kita garis bawahi ini. Ya, kami catat. Silakan dilanjutkan, Bang. Jadi beberapa kali saya sudah sampaikan ke tim bahwa kami pun terus menganalisa ada apa sebenarnya. Kenapa ada yang lambat berproses, kenapa ada yang begitu cepat, kenapa ada yang sedang. Sejauh ini kalau dalam penelitian dunia pendidikan, ya hipotesa ataupun apalah namanya itu, saya memberikan seperti ini. Seperti yang saya tadi sudah sampaikan, saya ulang. Kami berikan panduan, kami berikan teori, kami berikan bimbingan. Ya. Orang yang kami layani itu perlu benar-benar menerima, membuka selebar-lebarnya pintu atau bloknya. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima segala sesuatunya itu adalah kebaikan. Pasrah, berserah, total surrender, ikhlas, mengalir, menikmati, menilai semuanya itu adalah kebaikan. Tidak menyesali kehidupan masa lalu sebagai suatu ketidakberuntungan, sebagai suatu malapetaka, sebagai suatu musibah. Tetapi apa? Pembelajaran, tidak ada yang kebetulan. Kalaupun itu adalah sakit, itu pembelajaran, pastinya pembelajaran. Sakit itu tidak pernah datang tiba-tiba tanpa diundang. Jelangkung aja datang diundang, toh? Iya. Jadi betul, karena Pak. kita yang menariknya. Iya. Kita memberi ruang. Dengan apa? Tanpa kita sadari. Karena apa? Kesadaran seperti yang saya sampaikan tadi itu. Umumnya kita ini tidak sadar bahwa kita kurang. Kalau kita tidak sadar bahwa kita kurang, bagaimana mungkin kita mau berbenah? Ya, tapi kalau kita udah sadar bahwa kita kurang, apa yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita yang menariknya, maka mulailah muncul niat atau minat untuk berbenah. Tapi kalau kita victim, kita merasa korban, kita merasa disakiti, kita merasa dihancurkan, kita akan sibuk untuk menyalahkan orang lain. Aku sakit gara-gara si Anu, aku jelek gara-gara si Aksan, aku lapar gara-gara Taufik. Kita akan sibuk. Lalu kapan mau berbenah? Gak mungkin kita akan berbenah. Nah, lalu naik kedua, kita udah nggak menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan diri sendiri. Saat kita sadar kita kurang, saat kita sadar apa yang terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan kita, mulailah berbenah toh, berjuang. Di situ semesta akan memberikan tools atau mekanisme. Aku sadar nih, aku harus bangkit, aku perlu bangkit. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Malaikatnya tidak harus makhluk astral. Bro Ari, Bro Riko ini adalah malaikat buat saya. Malaikat dalam arti apa? Pembimbing yang memberitahukan kepada saya apa yang perlu saya lakukan. Lalu, setelah saya mahir di sana, naik ke level ketiga, apa? Menerima semuanya. Menerima semuanya, saat itulah Tuhan bekerja. Dengan seseorang mau menerima, maka dia akan diam. Itu yang saya sampaikan, diam. Hening, tenang, sabar, sadar, ikhlas, terima. Ini saya ingin mengawali dengan kalimat
sabar. Jadi pengen nangis juga, tapi ini udah terlewati ya. Dalik semangat, masih panjang ya, masih panjang. Jadi gini, sabar itu letaknya di luar tubuh kita. Jangan menanamkan sabar itu di dalam diri. Nanti sabar itu marah. Biarkan orang lain yang menilai kita sabar dan tidak. Itu pertama. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu kita tidak menyadari. Karena apa? Karena kita lupa. Menarik kalimat Bulan. Masuk ke RSN, ingin mengetahui tentang kedamaian itu seperti apa, sampai lupa dengan kondisi fisik yang sakit. Ikhlas fisik, ikhlas tuh. Ikhlas itu sistematis dari sabar dulu. Ketika semuanya sudah dilatih, semuanya sudah dipelajari, kegigihan, kesabaran yang dinilai oleh orang lain kepada kita, doa orang lain kepada kita, doa kita kepada Tuhan, itu semua sistematis, itu semua konsep, itu semua terhubung selaras semua. Dan apapun yang kita perjuangkan tidak pernah mengkhianati hasil. Entah dari mana, kita nggak usah mikirin Tuhan mau mendapatkan jawaban dari Tuhan itu dari mana saja. Buktinya dengan dasar keinginan untuk mencari kedamaian, menghapus semua kesakitan, penderitaan, bahkan lupa dengan fisik yang sudah melemah, jadi sehat kembali. Ilmiah nanti silahkan tanya sama Mas Riko. Sama poinnya satu lagi, ketika keinginan didahulukan, itu terselubung dengan keegoisan. Jadi kebutuhan dahulukan, itu yang penting, kebutuhan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adalah penyembuh. Ya, tadi Mas Ari sempat menyinggung bagaimana secara ilmiah atau saintifik ini bisa dikaitkan dengan penyakit dan spiritual, karena ternyata spiritualitas bisa menyembuhkan penyakit raga. Nah, bagaimana nih menurut Mas Riko? Silakan Mas Riko. Terima kasih, selamat malam Pak Aksan dan Bu Leli, semuanya juga yang telah tergabung di acara live malam ini. Jadi begini Pak Aksan, terkait dari Bu Leli, ini memang awalnya itu dari pikiran, itu stres secara tidak langsung ataupun dirasakan secara langsung, itu sebenarnya itu tuh stres banget, sangat-sangat stres. Nah itulah yang menggerogoti organ bagian dalam perut, maksud saya itu, sehingga yang menimbulkan itu pendarahan. Dari awalnya seperti itu. Itu kalau memang secara ininya ya, secara sakit, secara medis. Dan memang ini bahkan di check up secara medis, ketika memang ada penyakit medis dan juga penyakit pikiran ataupun psikis, itu kadang juga itu samar untuk deteksinya, kadang ketahuan, kadang enggak gitu, terdiagnosa maksudnya. Nah, di samping itu juga ini ketika berbicara tentang spiritual, yaitu tentang kontrak hidup ya. Seperti halnya gini deh, saya analogikan ketika kita melamar pekerjaan. Nah, itu ada lowongan untuk ini, posisi ini, dan itu ada job desk-nya jelas. Kita itu membaca dengan detail, bahkan sampai dengan profitnya juga, yang pastinya kan. Kita minta tanda tangan kontrak, sama seperti halnya ruh kita ketika akan dilahirkan di dunia ini. Namun, banyak orang itu hilaf akan hal tersebut, gitu. Nah, inilah caranya Tuhan dengan by sistemnya, men-setting, memprogram semesta ini ketika memang seorang manusia ataupun hambanya keluar dari alur yang semestinya, yaitu selama hidupnya itu bukan selamanya, mohon maaf saya ralat, tapi selama dia tidak menyadari akan misi jiwanya ataupun apa yang harus dia lakukan, itu akan selalu tergerus dengan musibah, bukan uji gitu. Nah, jadi dia itu selalu
ibaratnya gini deh, kita ini sedang menyetir mobil. Mobil itu ketika memang kita jalani tidak ugal-ugalan, on the track, mau sengebut apapun, itu akan nyaman dan akan sampai tujuan. Tapi ketika kita ugal-ugalan, walaupun itu jalannya pelan, itu kan kita kan selalu menyenggol batas jalan, apalagi sampai menabrak perboden. Nah, itulah sejatinya manusia. Di samping itu juga, ini sangat luar biasa sekali, pujian serta kekaguman saya pribadi pada Bang Elisa segala atas racikan energi semesta. Terserah, saya sudah tidak peduli ada orang yang menyebut ini halu ataupun apa, itu terserah. Yang pasti inilah bukti autentik secara nyata dari kisah Bu Leli ataupun yang lain. Bahkan saya dan Bang Elisa juga menyaksikan dengan kepala sendiri ketika bersama ke Gunung Padang dengan Pak Ibu Paulina Zon dari Belanda. Beliau itu juga autoimun, tapi setelah sembuh dari penyakitnya, loh kok malah lebih up kesehatannya gitu. Inilah juga bukti autentik, bukti konkret secara nyata hasil dari aktivasi DNA dan regenerasi sel yang hanya ditemukan formulanya dengan sebuah teknik nafas sadar. Seperti itu, demikian. Ya, terima Luar kasih biasa. pencerahannya Mas Riko ya. Sesederhana itu hanya dengan sadar nafas atau nafas sadar, tetapi efeknya bagi member RSN luar biasa. Dan tadi Bang El juga sempat mengatakan bahwa beliau melakukan semua itu sama. Semua member diperlakukan sama ya. Tetap dengan ringan maupun beratnya penyakit masing-masing ya. Cuma kemudian kan hasilnya cepat atau lambat itu kan kembali lagi kepada diri kita. Ini kan luar biasa, sangat membahagiakan dan sangat membanggakan ketika semua member RSN diperlakukannya sebenarnya sama. Sehingga penyakit yang sangat berat seperti Ibu Leli pun bisa sembuh dengan cepat dan juga member-member yang lain. Nah, saya ingin minta dari perspektif Mas Ari ini. Dengan apa yang dilakukan oleh Bang El kepada semua member, ternyata perlakuannya sama. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, Mas Ari? Terima kasih Pak Aksan. Saya kenal sama Bang El sudah lama. Dan di situ saya belajar banyak. Kertas ujian Bang El muter di masa kecilnya Bang El itu muter kelas. Dan setiap pekerjaan Bang El itu dikerjakan sepenuh hati. Apa waktu saya 2020 di Boyolali sama Mas Riko dan Bang El, kami bertiga melihat kondisi klien atau pasien di sana dan berusaha untuk memberikan doa dengan treatment kami. Kemudian dengan sepenuh hati sampai sekarang, sampai 2 tahun ke depan, sampai 3 tahun ke depan sejak 2020 sampai sekarang masih kita pertahankan itu dan akan kita terus pertahankan selamanya. Bekerjalah sepenuh hati. Terserah nanti wadah orang itu sebesar apa ketika diberikan dari booster energi dari RSN. Terserah wadahnya kecil atau wadahnya besar, intinya sepenuh hati kita memberikan, maka dari itu sangat-sangat disarankan membaca afirmasi secukupnya. Terima kasih Mas Ari, ini benar-benar luar biasa ya. Malam hari ini kita mendapatkan pernyataan-pernyataan yang membuat kita semakin semangat karena begitu besarnya energi yang diberikan, racikan yang sudah diformulasikan sedemikian rupa, dan ternyata bagi yang tekun melakukan sadar nafas itu efeknya sudah langsung bisa terasa. Oleh sebab itu, mari ini tadi pernyataan-pernyataan yang daging semua itu bisa menyemangati kita untuk terus semakin tekun melakukan sadar nafas. Ya, waktu kita sudah sangat terbatas, hanya tinggal kira-kira 10 menit. Sebelum 10 menit lagi kita melakukan sadar nafas bersama pada pukul 20. Tadi kami sudah sempat menjanjikan kepada pemirsa untuk membagikan kisah Bu Leli tentang keberlimpahan. Selain kesehatan yang bisa teratasi dari tekunnya melakukan sadar nafas. Ya, Bu Leli, bisa diceritakan. Tadi Bu Leli mengatakan ada efek lain selain hanya
masalah kesehatan gitu. Apa aja itu Bu Leli? Ah, Gini Pak Hasan, karena saya itu meniru Bang L gitu ya, berafirmasi gitu. Waktu itu kan setidaknya 2 juta per hari gitu ya, 4 juta per hari. Saya coba Pak Hasan, 10 juta per hari, dan itu oke, Tembus Bu. tembus. Luar biasa ya. Eh, Ketika kemarin ya, saya biasanya tidak libur Pak Hasan, hari Minggu itu saya tidak libur. Tetapi saya cobakan sekarang, saya juga pengen ngaso ya. Mm. Jadi hari Sabtu itu saya setengah hari, Ya. hari Minggu itu saya full. Tentunya untuk menambah porsi sadar nafas ya Bu. Kebetulan saya cobakan yang kemarin hari waktu kita ada acara di Jogja. Ya. Nah, ketika hari Senin saya itu membuka traffic penjualannya itu 30 juta Pak Aksan. Wow, Berarti luar biasa. Tetap tidak berubah. Meskipun tidak bekerja mengurusi bisnis, tetapi waktunya digantikan untuk sadar nafas, ternyata dampaknya pada finansial ya. Ya, saya percaya. Jadi ini meminjam kata-katanya Abang, kita tidak perlu memikirkan bagaimana semesta melakukan untuk kita. Wah, luar biasa. Yes, iya. Hebat sekali Bu Leli ya. Kemudian anak-anak saya juga semakin baik Pak Hasan. Jadi yang pertama itu sudah mendapatkan tempat di Kediri. Yang nomor 2, Tempat kerja ya Bu? iya, dokter Pak Hasan. Wow. Yang nomor 2 itu semakin menanjak karirnya. Di mana Ibu? Di IT Pak Hasan. Jadi dia kliennya semakin luas. Jadi Ya. apa yang saya lakukan ini memberi vibrasi yang positif untuk keluarga saya. Suami semakin mesra, semakin romantis, Wah, luar keluarga biasa. harmonis, dan ada Pak Aksan sekarang kami yang dulunya tidak pernah duduk semeja kita ngobrol dengan enak gitu ya. Sekarang itu anak-anak itu semakin kangen untuk pulang. Jadi Wow. rumah itu semakin menjadi magnet kebahagiaan gitu. Jadi mereka selalu ingin pulang, selalu ingin kontak dengan keluarga, mengabarkan aku sedang apa, yang dulu tidak kami rasakan Pak. Wah, luar biasa. Selamat. Kami turut Ini berbahagia Bu Leli. 10 juta Pak Aksan. Ini melebihi itu. Betul, karena memang hal seperti itu tidak akan pernah ternilai dengan uang ya Bu ya, kebahagiaan itu ya. Bahkan banyak orang yang pusing mencari kebahagiaan, di mana lokasinya, di mana letaknya. Bahkan kebahagiaan itu disangkanya berupa uang, sehingga sibuk mencari uang untuk membeli kebahagiaan pun itu juga tidak pernah ditemukan ya. Dulu mungkin lebih dari 10 juta Pak Aksan setiap harinya. Ketika anak saya masih sakit, ketika masih berantakan semua, ada permasalahan ya, rasanya uang hanya keluar masuk. Tetapi sekarang ketika masalah itu mulai satu persatu menyingkir gitu ya, rasanya 10 juta ini nikmat sekali. Nikmat saya rasakan. Ya, dibanding 50 juta yang tidak pernah mampir ya, cuma lewat ya. Iya, betul. Ya, kalau boleh tahu Bu Leli, bisnis di bidang apa ini Bu Leli? Wah, Bidangnya saya saja Bu. ada klinik kecantikan Pak San. Ya. Klinik untuk perawatan kulit. Juga ada produk untuk ini juga klinik dan dokter. Baik, ya di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah ya, Bu Leli. Ya, tapi kalau untuk customernya sudah tembus hampir 15 ribuan. Per? Oh total ya? Iya. Hanya satu cabang atau satu unit atau sudah beberapa cabang? Sementara masih satu Pak Aksan, karena saya juga mungkin memikirkan bisnis yang lain, karena saya sudah kepingin punya waktu juga untuk melakukan hobi yang lain. Iya, semoga segera terwujud Bu Leli. Iya. Ya,
Kami sangat bahagia dan kebahagiaan Ibu juga tentu dirasakan oleh semua member atau pemirsa Rumah Sehat Nuswantara yang kali ini menyaksikan tayangan video ini. Dan di menit-menit terakhir ini, singkat kami ingin mendengarkan motivasi dari Bang El, barangkali juga menyangkut tentang keberlimpahan bagi member Rumah Sehat Nuswantara, barangkali yang memiliki bisnis bagaimana kemudian membooster bisnisnya sehingga selain pencerahan jiwa, kedamaian batin juga diperoleh kemakmuran rezeki. Silahkan Bang El. Pak Aksan kurang terus nih motivasinya. Baik, karena sudah diminta, sulit bagi saya untuk berkata tidak. Bu Leli, sekali lagi terima kasih. Luar biasa testimoni terakhir tentang keberlimpahan biasanya sangat dinanti-nanti. Ya, proses yang Ibu lalui, jiwa sudah kuat, sehat, raga pun sehat, sekarang keberlimpahan. Ini bukan tentang kalah menang, tetapi saya kalah. Saya hanya baru meminta minimal 4 juta. Bu Leli naik 2,5 kali lipat. Wow, dan achieve, luar biasa. Nah, buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai saya memberikan statement doa itu ilmiah. Doa yang dimaksud ilmiah adalah berkali-kali kita lakukan dan itu terjadi. Ya, bisa diukur, bisa diulang. Itu menurut saya. Apa yang disampaikan Bu Leli, dia ada di Jogja untuk mengikuti gathering RSN. Penghasilannya 3 kali lipat. Artinya tetap ada di sana, ada di permintaan 10 juta per hari. Seperti yang pernah saya bagikan di Jogja kemarin adalah ingin hidup berkelimpahan, hiduplah suci. Hidup suci yang dimaksud bukan tentang agama, bukan tentang ritus liturgi atau dogma agama. Tapi apa? Jaga pikiran, jaga rasa, hati, vibrasi. Karena apa? Apa yang kita lepas dari pikiran kita, sekalipun kita diam, tidak berbicara, tetapi otak kita ini tidak pernah berhenti memvibrasikan energi. Ya. Baik. Sekalipun kita diam, ini bervibrasi. Iya. Baik. Jadi ada kasih. baiknya saat saya mengingat Bu Leli, saat saya mengingat Bro Taufik dan yang lainnya, yang saya ingat adalah yang baik-baik. Seperti itu Pak Aksan. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bang El, luar biasa. Ini semangat untuk kita semuanya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Tentu di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa kembali dengan tema-tema yang sangat menarik dan juga tamu-tamu yang membagikan kisahnya yang tidak kalah menarik. Bu Leli, terima kasih atas kesediaan berbagi dan juga seluruh pemirsa Rumah Sehat Nuswantara. Sudah pukul 19:58, saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri, melakukan sadar nafas bersama pada pukul 20. Waktu untuk persiapan saya serahkan kepada Pak Taufik, silakan. Terima kasih Pak Aksan dan para mentor untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersiap kembali untuk menikmati sajian Nusantara dari Rumah Sehat Nuswantara. Kita akan sama-sama menikmati nafas sadar tepat pada pukul 8 nanti. Saya himbau untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Zoom, mari kita persiapkan diri, tegakkan posisi badan, tegak lurus, dan Bapak Ibu yang juga menyaksikan tayangan ini melalui tayangan live stream YouTube, mari kita bersama-sama tepat pada pukul 8 nanti, kita sama-sama nikmati. Ya Bapak Ibu sekalian, afirmasikan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian dan juga ucapkan niat terhubung dan selaras dengan saudara Elisa Sagala, Haris Setiawan, dan Riko Surya, dan serta seluruh peserta member Rumah Sehat Nuswantara. Untuk Ibu Leli, Ibu juga bisa afirmasikan dan juga untuk memboster self healing khusus kepada organ tubuh yang Ibu rasa masih ada sakit ya, Bu ya. Baik. Sadar nafas, kita mulai.
Dan nafas selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah tergabung dalam acara hari ini. Kembalikan kesadaran Anda, atur nafas kembali. Saya serahkan kembali kepada Pak Aksan. Baik, terima kasih kepada semua pemirsa yang telah berkenan mengikuti sadar nafas bersama. Bagi Anda yang mengalami sensasi tertentu atau merasakan seperti apa energi yang bisa Anda rasakan dari
booster energi yang dilakukan oleh mentor-mentor kita pada Sadar Nafas Bersama malam ini pukul 20. Silakan Anda bisa membagikan pengalaman Anda di kolom komentar video ini, di live streaming YouTube ini, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih juga untuk semua yang telah singgah di channel ini. Di lain kesempatan kita akan hadir kembali untuk menyajikan menu-menu istimewa dari Rumah Sehat Nuswantara. Dan malam hari ini tadi kita sudah menyaksikan betapa luar biasanya penderitaan seorang ibu yang berjuang untuk memperoleh kesembuhan atas penyakitnya, dan setelah tekun mengikuti Sadar Nafas, bukan hanya penyakit raga yang bisa disembuhkan, tetapi juga mendapatkan pencerahan jiwa dan juga keberlimpahan rezeki. Semoga ini bisa memberikan semangat untuk kita untuk terus tekun mengikuti Sadar Nafas di program yang disajikan oleh RSN atau Rumah Sehat Nuswantara. Sampai di sini kehadiran kami di acara ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Sampai jumpa.